sahabat bonsai sekalian, kembali lagi bersama saya Edo dari channel Indonesian Bonsai Art. Nah, kali ini kita akan unboxing ya. Tema kali ini unboxing bahan bonsai yang nantinya akan kita konsep, akan kita rapikan sesuai dengan apa yang menjadi imajinasi kita ya, seperti itu. Langsung saja kita simak videonya untuk unboxingnya sendiri. Iya, sambil kita cerita ya, pohon ini sendiri dari pohon anting putri. Untuk pengirim sendiri dari Medan ya, ini pohon dari Medan ya. Kebetulan kita ada teman di sana, jadi kita bisa minta bahan, bukan minta sih, kita minta apa ya istilahnya, dihibahkan bahan ini untuk kita rawat dan kita arahkan sesuai dengan keinginan kita, seperti itu. Nah, langsung saja kita unboxing. Nah, kebetulan untuk packing ini sendiri ya, kita sangat tidak merekomendasikan untuk packing menggunakan kardus seperti ini. Alangkah baiknya kita dalam pengiriman bonsai itu menggunakan packing kayu ya, dikarenakan ya kayak gini, ini penyok-penyok seperti ini, nanti dalamnya dikhawatirkan akan rusak seperti itu, dari segi percabangan maupun perantingan. Nanti kalau rusak juga sayang juga, seperti itu. Nah, bisa dilihat detail ya untuk bahan ini. Nah, ini akan kita buat seperti apa, nanti kita akan sedikit mengkonsep ulang untuk pohon ini ya. Jadi pohon ini kalau saya lihat memiliki apa ya, center of interest kalau di bahasa seni rupa ya. Jadi ada titik pusat perhatian, di mana di sini kita bisa lihat untuk liukan ini ya. Liukan ini bisa menjadikan pusat perhatian pertama daripada ketika kita melihat pohon ini ya. Pasti yang kita lihat liukan ini. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menggali dari potensi yang ada ini ya. Mungkin kita di sini akan banyak sekali melakukan pemotongan maupun pengarahan ulang ya. Kalau bisa dikatakan ini pengenolan lagi, karena kalau secara estetika kurang bagus dan secara estetika bonsai juga kurang bagus dilihat ya, seperti itu. Nah, langsung kita menuju ke penanaman untuk pohon ini. Nah, oke, ini setelah penanaman ya. Jadi penanaman sendiri kita tidak menggunakan pot yang ideal ataupun yang agak kecil, karena di sini nanti kita masih perlu proses penyuburan ya. Nah, jadi
yang saya sampaikan tadi di awal, untuk kita mengkonsep ulang ya. Jadi sebuah konsep itu sangat penting di dalam sebuah karya seni ya, yang mana di dalam seni bonsai ini kalau saya pelajari sendiri, mengkonsep adalah suatu gagasan ataupun ide dari si seniman untuk menciptakan sebuah karya. Jadi untuk idenya sendiri, pohon ini akan dibuat seperti apa. Nah, pohon ini mungkin nantinya kita akan buat ekspresi ya. Nah, dimana liukan-liukan ini dan mungkin nanti akan condong ke sebelah kiri sesuai dengan pertumbuhan daripada akar ini. Sesuai dengan logika alam, di mana ada pertumbuhan dominan, di situ pasti ada akar yang dominan juga, seperti itu ya. Jadi mungkin langsung saja kita eksekusi ya. Yang pertama untuk bisa didekatkan, untuk percabangan ini seolah-olah menumpuk ya. Dia ada 3 percabangan di sini, atau ada salah satu terusan batang. Yang dimana itu di dalam seni bonsai kurang bagus, dikarenakan nanti akan ada pembengkakan ya di sini. Pembengkakan lah istilahnya di sini. Nah, di sini juga tidak ada kejelasan terusan untuk batang itu sendiri ya. Terusan untuk top ke mahkota itu di mana ini pohon ini juga sangat rancu. Maka dari itu kenapa pohon ini kebetulan kita beli. Jadi ya untuk sekaligus sharing kepada teman-teman ya. Di sini bagaimana kita mengkonsep sebuah pohon, dan saya bukan bermaksud untuk menggurui, cuman ini hanyalah konten untuk menambah wawasan kita di dalam seni bonsai. Langsung kita eksekusi ya. Pasti yang tengah ini tidak dibutuhkan karena kita harapkan untuk pertumbuhan sendiri lebih condong ke kiri seperti itu. Mungkin kita rapikan dulu ya. Nah, di dalam konsep sendiri itu dibagi menjadi 4 ya untuk konsep ya. Jadi yang pertama adalah mengamati. Di sini kita objeknya adalah kebetulan bukan kanvas ataupun media pahat. Jadi di sini medianya kita pohon. Jadi kita menganalisa potensi pohon ini bisa dimaksimalkan seperti apa ya. Ya, kemudian kita setelah melakukan analisa, baru selanjutnya paling tidak mengkonsep untuk membuat sketsa ya. Alangkah baiknya dalam seni kita juga membuat sketsa, entah itu coretan ataupun di dunia internet sekarang juga banyak ya, AI bisa membantu kita. Nah, itu perlu dilakukan juga untuk membuat konsep sebuah pohon. Nah, kemudian setelah itu baru kita lakukan eksekusi. Nah, ini kita ke tahap eksekusi ya kebetulan, karena kita udah ada bahan yang sudah ada. Nah, setelah eksekusi baru kita melakukan penyesuaian ataupun koreksi-koreksi jika memang dirasa ada yang menjanggal seperti itu. Nah, untuk cabang sini juga kita buang ya, karena tidak mungkin sebuah pohon ini terusannya juga tidak jelas seperti itu. Jadi untuk gerak batang ini maunya ke atas atau ke samping. Nah, ini kita akan mempertegas untuk daripada gerak pohon ini sendiri ya. Langsung kita potong saja. Nah, sambil kita rapikan, kita jelaskan kembali ya. Nah,
Dengan seperti ini ketegasan sebuah alur ataupun gerak dasar itu, gerak batang lebih dinamis ya, jadi lebih mengalir dia. Nanti kita rapikan. Di pohon ini banyak sekali ya koreksinya. Ini memang kita beli untuk konten seperti ini ya, jadi ini cukup eksklusif dan saya mohon dukungannya untuk agar bisa berkembang terus channel ini ya. Nah, di sini juga ada ketidaksesuaian proporsi ya, jadi di mana proporsi ini tidak imbang seperti itu. Jadi seakan-akan di sini lurus saja, tidak ada pengecilan yang balance ya, seperti itu. Di sini mungkin kita akan potong juga. Nah, dengan begini lebih tampak jelas ya untuk gerakan pohonnya sendiri ya. Nah, ini juga mungkin akan kita potong juga yang sini, tapi nanti coba kita pertimbangkan dulu. Nah, kita lihat di sini juga kurang enak ya untuk tahapan ataupun kurang ngepen ya kalau bahasa di sini ya. Jadi akan coba kita tahap aja. Nah, oke sahabat bonsai sekalian, ini sudah selesai ya untuk kita konsep ulang untuk pohon ini. Jadi pada dasarnya kita mengulang pohon ini ya. Jadi yang sebelumnya ada cabang 1, 2 dan terusan yang kurang jelas. Nah, di sini kita pertegas dengan cara kita melakukan pemangkasan di cabang kedua dan maupun terusan. Kita pertegas untuk ke arah kiri ya, seperti ini ya. Nah, jadi untuk pohon ini kita harapkan nantinya dengan gaya ekspresionis ya, seperti itu ya. Jadi lebih ke ekspresif ya konsepnya. Jadi pohon nanti akan berat di sisi kiri. Di sini kita akan membuat tonjolan semi mahkota untuk cabang ataupun dahan di sini ya. Ini untuk counterbalance, jadi untuk keseimbangan daripada pohon kita juga perlukan, dan mungkin PR kita juga nantinya background di sisi sini akan kita buat ya, karena di sini kita bisa lihat untuk kekosongan ruang, kedalamannya tidak mencapai. Nah, untuk mencapai kedalaman sebuah ruang itu nanti kita perlukan adalah background dari belakang sini ya. Nah, nanti akan tumbuh di sini.
Nah, mungkin ini nantinya akan kita update per 3 bulan untuk pohon ini, perkembangannya bagaimana nanti bisa kita ikuti untuk perkembangan maupun lanjutan daripada pohon ini ya. Jadi cukup sekian dari kita, mohon dukungannya dan bisa mensupport kita di channel Indonesian Bonsai Art dalam menambah wawasan kita di dalam seni bonsai dan untuk mensupport kita juga di dalam mengembangkan kanal YouTube ini. Terima kasih, salam bonsai Indonesia. Terima kasih.